Dan ketika aku melihat kondisinya udah tepat, aku pun melemparkan tombakku ke arah Hamzah, fawaqa'at fi thaniyatihi ahsya'ih hatta kharajat min baini rijlaihi. Tombakku pun mengenainya di dada sampai menembus ke antara dua kakinya, sampai ke belakang, sampai kelihatan dari depan nembus ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum ya, masih berbicara tentang perjalanan perang Uhud ya. Kemarin telah kita ceritakan tentang bagaimana panasnya pertarungan peperangan di sekitar para pembawa panji kaum musyrikin dari Bani Abdiddar ya. Telah kita ceritakan hal tersebut ya. Kemudian al-qital fi baqiyatin nuqat. Kemudian peperangan-peperangan yang terjadi di titik-titik pertempuran lain ya. بينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة. Setelah kita jelaskan bahwa begitu dahsyat pertempuran yang terjadi di sekitar panji para kaum musyrikin, demikian pula pertempuran-pertempuran yang terjadi di titik-titik lain di peperangan. Wa kanat ruhul iman qad sadat sufufal muslimin. Semangat keimanan begitu mendominasi barisan para kaum muslimin. Famtalaku khilala junudi syirq intilaqal faydan tataqatta' amamahu sudud. Sehingga mereka pun lari menghantam para kaum musyrikin sebagaimana datangnya banjir bah yang menghancurkan segala hal yang menghalanginya. Wa hum yaqulun amut. Dan mereka terus berkata, mati aku. Mungkin ini. Syiar mereka demikian, berharap kematian dan syahid di dalam peperangan mereka. Karena dzalika syi'aran lahum yauma Uhud. Demikian syiar mereka di hari Uhud. Aqbal Abu Dujana mu'alliman bi'asabatihi al-hamra. Kemudian Abu Dujana pun maju dan dia telah mengenakan ikat kepalanya yang berwarna merah, ya. Yang orang-orang tahu bahwa Abu Dujana kalau udah pakai ikat kepala merah tersebut, maka dia akan berperang sampai dia siap mati untuk peperangannya. Dan dia kemarin kita jelaskan, diberikan pedang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya dia dapat banyak menumpas kaum musyrikin, hak pedang tersebut, ya. Akhidan bisayfi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia maju membawa pedang yang diberikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, musammiman ala ada haqqihi, dia bertekad untuk memenuhi hak pedang tersebut. Faqatala hatta am'ana fil nas, dia terus berperang sampai dia masuk ke dalam barisan, yakni masuk dan tenggelam di antara para manusia. Wa ja'ala la yalqa musyrikan illa qatalah, tidaklah dia menemui seorang musyrik pun kecuali pasti dia berhasil membunuhnya. Wa akhadha yahuddu sufufal musyrikina hadda, dia menghancurkan benar-benar bikin berantakan barisan kaum musyrikin. Qala Zubair ibn al-Awwam pernah menceritakan, dia curhat sini radhiyallahu anhu. Wajadtu fi nafsi hin sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf famana'ani. Aku rada kesel, aku rada tersinggung nih. Ketika aku maju mau meminta pedang tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul menolakku. Oke? Rasul tidak memberikannya kepadaku. Wa a'tahu Abu Dujana. Yang ada Rasul malah memberikannya kepada Abu Dujana. Oke? Mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Abu Dujana. Wa qultu ay fi nafsi, kemudian aku pun berkata di dalam diriku, ana ibnu Safiyah ammati. Bukankah aku adalah anaknya Safiyah, bibinya dia, yakni bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zubair berarti masih nyambung, masih sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min Quraisy, dan aku juga dari golongan Quraisy.
wa qad qumtu ilaih, dan aku telah maju kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa sa'altuhu iyyahu qablah, dan aku udah meminta pedang tersebut duluan kepadanya. Fa atahu iyyahu wa tarakani. Tapi dia malah memberikannya kepada Abu Dujana dan dia tinggalkan aku, yakni Rasul tinggalkan aku sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la'anzuranna ma yasna, demi Allah aku mau tahu kayak gimana sih ini si Abu Dujana. Ini orang sepertiku dari Quraisy, masih keluarga Rasul, minta duluan lagi. Kok sampai ditolak? Kok bisa Abu Dujana minta duluan? Ada apa ini Abu Dujana? Maksudnya sedahsyat apa sih? Akhirnya Zubair bin Awam pun terus mengintai Abu Dujana, pengen tahu, penasaran. Kefa ya. Wallahi la'anzuranna ma yasna, demi Allah aku akan lihat dia gimana sini, gitu. Ya. Fattaba'tu, maka aku pun menguntitnya. Fa akhraja, menguntit yakni mengintai ya. Oke. Fa akhraja asabatan lahu hamra fa asab biha ra'sah. Dia pun, aku melihat dia, yakni Abu Dujana, mengeluarkan ikat kepala merah dan dia ikatkan kepalanya dengan ikat kepala merah itu. Faqalatil ansar, kemudian para kaum Ansar pun ketika melihat hal tersebut dia berkata, akhraj Abu Dujana asabatal maut. Lihat, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematiannya. Ya salam. Fa kharaja wa huwa yaqul, akhirnya Abu Dujana pun maju sambil dia menyenandungkan syairnya. Ana alladhi ahadani khalili wa nahnu bis-safah ladan nakhili ala aqumu ad-dahra fil quyuli adrib bisayfillahi war rasuli. Ya, ini membanggakan hal tersebut, ya. Akhirnya faja'ala la yalqa ahadan illa qatalah, tidaklah dia menemui seorang pun dari kaum musyrikin kecuali pasti dia tumpas. Wa kana fil musyrikin rajul la yada' lana jarihan illa dhaffaf. Kemudian Zubair masih melanjutkan ceritanya radhiyallahu anhu. Ada di antara kaum musyrikin, aku melihat, ini tidaklah dia meninggalkan seorang pun dari kaum muslimin yang udah terluka kecuali pasti dihabisin. Jadi dia ngabisin muslim yang udah luka. Ada dari golongan kaum musyrikin. Aku lihat. Faja'ala kull wahid minhum yadnu min sahibi. Kemudian aku melihat lama-lama nih orang mendekat ke arah Abu Dujana. Abu Dujana pun mendekat ke arahnya. Fada'autullaha ayyajma' bainahuma faltaqaya. Aku pun berdoa kepada Allah, semoga Abu Dujana bertemu dengan tuh musyrik tuh. Oke? Benar aja ketemu. Fakhtalafa darbatain. Akhirnya mereka pun saling menghantam dengan pedangnya. Fadarabal musyrik Abu Dujana fattaqahu bidirqatih. Musyrik tersebut pun menghantam Abu Dujana, namun Abu Dujana berhasil menahannya dengan tamengnya. Fa'addat bisayfi. Fa'addat bisayfi fadarabahu Abu Dujana faqatalah. Kemudian Abu Dujana pun menghantam kembali musyrik tersebut dengan pedangnya dan kemudian terbunuhlah musyrik tersebut. Thumma am'ana Abu Dujana fi haddis sufuf. Kemudian Abu Dujana masih terus merangsak maju ngabisin barisan kaum musyrikin. Hatta khalasa ila qaidat niswah Quraisy, sampai dia bertemu dengan pemimpin para wanita Quraisy. Pemimpin para wanita Quraisy. Kemarin kita ceritakan kan, para wanita Quraisy ini maju dan ikut berperang bersama para kaum musyrikin. Iya kan? Dan mereka menyemangati para kaum musyrikin dengan syair-syairnya, membakar mereka dengan duf, dengan gendang-gendang dan syair-syairnya. Bahkan dikabarkan bahwasanya mereka sendiri pun mengancam bagi yang lari dari medan perang agar mereka kelak akan meninggalkannya. Oke? Mereka akan meninggalkan lelaki yang lari dari medan perang. Yani bininya minta talak, bininya minta khulu. Akhirnya begitu, minta lepas dari laki yang lari dari medan perang. Bahkan dikabarkan mereka membawa pisau yang akan dengan itu mereka membunuh lelaki-lelaki yang lari di antara mereka. Demikian kaum musyrikin all out dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Nah, Abu Dujana ini merangsek maju sampai ke para provokator kaum musyrikin ini, ke pemimpin provokator kaum musyrikin ini yang para cewek. Oke, cuma nggak ketahuan. Pada saat itu Abu Dujana tidak menyadarinya. Oke. Wa huwa la yadri biha, dia nggak tahu nih pemimpinnya nih cewek ternyata, pemimpin para wanita kaum musyrikin. Qala Abu Dujana bercerita, ra'aitu insanan yakhmishun nasa khamshan sadidan. Aku melihat seseorang begitu bersemangat dia membakar semangat para kaum musyrikin. Fasamadtu lahu, maka aku pun beranjak mendekati orang tersebut. Falamma hamaltu alaihi sif,
as-saif walwal. Dan ketika aku mengayunkan pedangku ke arahnya, dia malah berwalwal. Walwal ini wanita gitu tuh. Gue nggak bisa. Walwal teriak gitu, teriak-teriakan wanita. Gitu. Ya? Nah, kalau kata Tarsan, awo gitu. Iya kan? Walwal. Fa'idha mra'atun. Taunya harim. Kata Abu Dujana, ternyata wanita nih orang. Fa'akramtu sayfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adriba bihim ra'atan. Maka aku pun muliakan pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari menghantam seorang wanita. Dia menahan dirinya untuk menyerang wanita tersebut. Nah, wanita tersebut itu Hindun. Ya. Wa kana tilkal mar'ah ya Hindun bintu Utbah. Tuh, wanita itulah yang bernama Hindun bintu Utbah. Qal Zubair ibn al-Awwam kemudian melanjutkan, ra'aitu Abu Dujanah qad hamala as-sayf ala mifraq ra'si Hindim binti Utbah. Aku melihat sendiri Abu Dujanah telah mengayunkan pedang ke arah kepalanya Hindun binti Utbah. Tsumma addala as-sayf anha, kemudian dia palingkan pedangnya darinya. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun berkata Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa qatala Hamzah ibn Abdul Muttalib qital al-youth al-muhtajah. Kemudian di dalam peperangan tersebut pun ada Hamzah ibn Abdul Muttalib yang terkenal dengan singa padang pasir, desert lion. Okay? Lion of the desert. Hamzah ibn Abdul Muttalib ini amminya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berperang dan dia terus menyerang sebagaimana seekor singa, ya, yang menerkam. Faqad indafa ila qalbi jaisyil musyrikin. Dia terus merangsek maju sampai jantung pertahanan barisan kaum musyrikin. Yughamir mughamarah munqati'at nadhir. Dia benar-benar bertarung dengan pertarungan yang munqati'at nadhir, begitu spektakuler pertarungannya. Ya. Yankashif anhu al-abtal kama tatatayar al-awraq amam ar-riyah al-hauja. Para pahlawan-pahlawan kaum musyrikin berjatuhan di hadapannya sebagaimana berterbangannya daun-daun tertiup angin yang keras. Ya, ini pada ditumpas, dijatuhin semua sama Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Fal-idhafah ila musyarakatihi al-fi'ala fi ibadat hamili liwa'il musyrikin fa'ala al-afa'il bi abtalihim al-akharin. Selain juga Hamzah ibn Abdul Muttalib yang kemarin kita ceritakan, dia banyak menjatuhkan, dia di antara yang menjatuhkan para pemegang panji kaum musyrikin. Kemarin kan kita ceritakan kan ya, dari Bani Abd Dar, ya kan, di situ Hamzah ibn Abdul Muttalib banyak menjatuhkan orang-orang yang mempertahankan panjinya kaum musyrikin, juga dia banyak menjatuhkan para tokoh-tokoh dan para pejuang-pejuang kaum musyrikin yang lain. Hatta suri' wa huwa fi muqaddimat al-mubarrizin, sehingga nantinya Hamzah ini radhiyallahu anhu meninggal dan dia berada di barisan depan kaum yang maju menyerang kaum musyrikin, ya. Walakin la kama tasarra al-abtal wajhan liwajhin fi maidanil qital. Tapi matinya Hamzah ini tidak sebagaimana matinya para kesatria yang berhadapan face to face di medan peperangan. Wa innama kama yartal al-kiram fi halqidh dhulam. Terbunuhnya Hamzah adalah sebagaimana terbunuhnya orang yang mulia dengan kelicikan di gelapnya malam. Ya, terbunuhnya Hamzah nih ceritanya. Gimana? Nih dicerita. Masra' asadillah nih. Singanya Allah, bahkan ya, bukan hanya singa padang pasir, singanya Allah. Bagaimana meninggalnya singanya Allah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yaqul qatil Hamzah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini radhiyallahu anhu nantinya juga dia masuk Islam, ya. Dan taubatnya bahkan mengguncang sampai ditegurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada kebencian ya, karena dia yang membunuh Hamzah, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengguncang luar biasa taubatnya Wahsy bin Harb ini radhiyallahu anhu. Dan dia menceritakan dia yang membunuh Hamzah pada saat itu. Kuntu ghulaman li Jubair bin Mut'im. Aku adalah budak miliknya Jubair bin Mut'im. Wa kana ammuhu Tu'aimah
Jubair ini punya ami, punya paman, punya mamang. Namanya Tu'aimah bin Adi. Qad usib yauma Badr. Nah, pamannya itu terbunuh waktu di perang Badar. Falamma sarat Quraisy ila Uhud, dan ketika para kaum Quraisy berangkat menuju Uhud, qala li Jubair, Jubair pun berkata kepadaku, tuannya nih berkata kepadanya, innaka in qatalta Hamzah amma Muhammad bi ammi fa anta atiq. Apabila kau membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, membalaskan pamanku, maka kau bebas. Loh, dijanjikan kebebasan. Karena yang membunuh pamannya ini adalah Hamzah. Dendam nih sama Hamzah nih, Jubair bin Mut'im. Qal fa kharajtu ma'an nas. Akhirnya Wahsy berkata, aku pun ikut berangkat bersama para orang-orang Quraisy. Wa kuntu rajulan habasyian aqdhif bil hirbah qadhafal habasyah, dan aku adalah sebagaimana orang-orang Habasyi biasa yang dimana kami begitu mahir di dalam melempar tombak, ya, terkenal kami dan begitu mahir dalam melempar tombak. Falamma ukhti' biha syai'an, hampir aku nggak pernah sampai meleset, lemparan tombakku nggak pernah meleset. Falamma altaqan nasu kharajtu anzur Hamzah wa atabassaru. Dan ketika berbenturan dua pasukan, aku pun ikut dan kemudian aku memperhatikan dan mengintai Hamzah. Okay? Hatta ra'aituhu fi ardin nas mithla al-jamal al-awraq. Dan kemudian aku pun melihatnya di antara para manusia, okay? Sebagaimana seekor unta yang begitu gagah. Yahuddun nasa haddan ma yaqumu lahu syai'. Dia terus menjatuhkan para manusia, yakni para kaum Quraisy, ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat menahan lajunya. Fa wallahi inni la atahayya lahu uridu fastatara minhu fastatiru minhu bisyajarah. Dan kemudian aku pun mempersiapkan diri untuk mengincarnya, yakni mengincar Hamzah. Dan aku pun kemudian bersembunyi di bawah, bersembunyi dari Hamzah di balik pohon atau hajar atau di balik batu, liyadnu minni, supaya apa? Menunggu Hamzah bergerak ke arah mendekatiku, begitu. Ya. Idz taqaddamani ilaihi Siba ibnu Abdul Uzza. Tiba-tiba ketika Hamzah terus bergerak ke arahku, tahu-tahu majulah Siba ibnu Abdul Uzza ini, yakni di antara kaum musyrikin. Dan kemudian falamma ra'ahu Hamzah qala lahu halumma ilayya ya ibna muqatta'atil budhur. Okay? Hamzah pun ketika melihat Siba ibnu Abdul Uzza ini, marilah sini, yakni maju sini, wahai anak tukang sunat, muqatti'at al-budhur, ya, muqatti'at al-budhur, yakni dia mencelanya dengan kanat ummuhu khattana, karena si Siba ini ibunya tukang sunat, tukang nyunat, ya. Anak bengkong, begitu. Marilah kemari, wahai anak bengkong, begitu. Si kata Hamzah kepada Siba, ya. Qal fadarabahu darbah ka'annama akhta' ra'sah. Dan kemudian akhirnya Hamzah pun menghantamnya seolah-olah seperti, kalau nggak salah aku lihat, dia menghantam kepalanya, ya, menghantam kepalanya Siba. Qal wa hazaztu hirbati hatta idza raditu minha dafa'tuha ilaih. Dan selama pertarungannya tersebut, aku pun mempersiapkan tombakku untuk menghantam Hamzah. Oke? Okay? Dan ketika aku melihat kondisinya udah tepat, aku pun melemparkan tombakku ke arah Hamzah, fa waqa'at fi thaniyatihi ahsya'i hatta kharajat min baini rijlaihi. Tombakku pun mengenainya di dada sampai menembus ke antara dua kakinya, sampai ke belakang. Sampai kelihatan dari depan nembus ke belakang. Ya. Wa dhahaba liyanu nahwi faghulib. Dia pun akhirnya maju ke arahku dengan tombak yang telah tertusuk tersebut, faghulib, namun dia nggak bisa dan kemudian terjatuh. Wa taraktuhu iyyaha hatta mat. Kemudian aku diamkan dia sampai dia mati sendiri. Tsumma ataitu fa akhadtu hirbati. Kemudian aku pun mendekati jasadnya dan aku mengambil tombakku. Tsumma raja'tu ilal askar faqa'adtu fi. Kemudian aku kembali ke barisan kaum musyrikin dan aku pun duduk di antara mereka. Lam yakun li bi ghairihi hajah. Aku nggak perlu sama yang lain, nggak ada urusan sama yang lain. Aku cuman ngincer Hamzah doang, gitu. Innama qataltuhu li'u'taq. Aku membunuhnya supaya aku diberikan kebebasan. Falamma qadimtu Makkah utaqt. Dan ketika aku pulang ke Mekah, benar, aku mendapatkan kebebasanku.
Jadilah bebas siapa namanya? Wahsy. Ya. Nah, kisah yang wallahu a'lam, kisah ini nggak terlalu kuat, cuman masyhur, ya. Hindun tadi yang mau dihantam sama Abu Dujana terus nggak jadi. Hindun ini dendamnya besar juga sama Hamzah. Nah, konon dibongkar hatinya Hamzah dan dimakan oleh Hindun, sehingga banyak para orang sejarah ini menggelari Hindun akilatul kibad. Hindun heart eater, sang pemakan hati. Tuh, pemakan hati. Ya. Tapi wallahu alam, entahlah, masyhur nih cerita, tapi kekuatan sanadnya wallahu alam, tapi masyhur di antara para muarrikhin, ya, di antara para orang-orang sejarah. As-saytarah 'alal mauqif. Bagaimana kaum muslimin menguasai peperangan tersebut. Wa biragmi hadhil khasarah al-fadihah, kalaupun kaum muslimin mengalami kerugian yang besar ini, allati lahiqat al-muslimin biqatli asadillah wa asad rasul Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya, kerugian besar, musibah besar yang menimpa kaum muslimin dengan terbunuhnya singanya Allah dan singanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dhallal muslimuna musaitirina 'alal mauqif kulli, tapi kaum muslimin dapat mengendalikan dan menguasai seluruh medan peperangan. Faqad qatala yauma idzin Abu Bakar wa Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Thalib. Di hari itu telah berperang juga ikut pada saat itu Abu Bakar, Umar dan Ali ibn Abi Thalib, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Mus'ab ibn Umair, dan Talhah ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Jahash, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad ibn Rabi', wa Anas ibn Nadhr, dan orang-orang seperti mereka qitalan falla azaimal musyrikin, dengan peperangan yang begitu dahsyat yang mematahkan ambisi kaum musyrikin, wa fatta fi a'dadihim, ya, dan menghancurkan barisan mereka. Min ahdan al-mar'ah ila muqara'at as-suyuf wad dirqah. Nah, kemudian cerita selanjutnya nih, di antara cerita-cerita Uhud. Dari pelukan seorang wanita kepada gigitan pedang dan tameng. Jadi ini cerita tentang Hanzalah radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Amir. Oke? Hanzalah Ibnu Abi Amir. Dia berperang, dia mati dalam keadaan junub karena dia baru nikah sama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya? Nggak sempat junub. Kita bacakan dulu. Kan minal abdal al-mughamirina yawma idzin Hanzalah al-Ghasil. Okay? Di antara pahlawan-pahlawan peperangan Uhud pada saat itu adalah Hanzalah, seseorang yang dicuci, dimandiin sama malaikat. Dimandiin sama malaikat. Hanzalah ibn Abi Amir. Abu Amir hadha huwa ar-rahib alladhi summiya bil fasiq. Abu Amir nih, bapaknya Hanzalah, ini si pendeta yang kita bilang fasik itu. Pendeta Yahudi nih, yang munafik, jadi pentolan munafik. Dulu sebelum Rasul diutus sallallahu alaihi wasallam, dia cari-cari kabar tentang bagaimana Rasul akan datang. Ketika dia tahu semua ciri-cirinya dan Rasul udah datang, malah hasud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nggak mau mengikutinya, dan malah jadi melakukan gerakan-gerakan untuk melawan gerakannya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir, ya, sehingga dinamai sang fasik. Tapi anaknya sahabat setia, namanya Hanzalah. Zin? Alladzi madha dzikruhu qariban, yang telah kita ceritakan nih tentang si Abu Amir ini yang memprovokasi para kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi bahwa penduduk Madinah tenang akan ikut bersamaku. Ternyata nggak ada yang mau ikut dia. Ingat gak? Karena Hanzalah haditha ahdin bil urs. Waktu itu Hanzalah just got married. Ya salam, baru menikah radhiyallahu anhu. Falamma sami'a hawatif al-harb, dan ketika dia mendengar seruan-seruan untuk berperang, wa huwa 'ala imra'atihi in khala' min ahdaniha, dan dia sedang bersama wanitanya, langsung dia melepaskan pelukan wanita tersebut darinya. Ya salam.
Ya, melepaskan dirinya dari pelukan wanita, dari hangatnya pelukan wanita tersebut, wa qama min faurihi ilal jihad, dan langsung bergerak dengan seluruh semangat menuju jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma altaqa bi jaisyil musyrikin, dan ketika bertemu dengan para pasukan kaum musyrikin fi sahatil qital, di medan peperangan, akhadha yashukkus sufufa hatta khalasa ila qaidil musyrikin. Dia terus merangsek masuk ke barisan kaum musyrikin, bahkan dia sampai mendekati pemimpin utama kaum musyrikin, yaitu siapa? Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Dia bertekad untuk dapat menjatuhkan dan menghantam Abu Sufyan, ya, jenderalnya yang dia mau sikat. Zin? Kada yuqdi alaihi laula an atahallahu lahu asyhada. Hampir saja dia dapat menghabisi Abu Sufyan kalau bukan karena Allah akhirnya memuliakannya dengan mati syahid. Jadi meninggal duluan. Faqad syadda ala Abi Sufyan. Dia telah benar-benar mengincar dan mau menghantam Abu Sufyan. Falamma sta'la tamakkan minhu ra'ahu Shaddad ibn al-Aus. Dan ketika dia berada di posisi untuk dapat menghabisi Abu Sufyan, ternyata ada Shaddad bin Aus melihatnya. Fadharabahu. Akhirnya Shaddad bin Aus menghantam Hanzalah dan hatta qatalah. Akhirnya matilah Hanzalah dari hantamannya Shaddad bin Aus yang melindungi Abu Sufyan itu. Zain. Dia dijuluki ghasilul malaikah, seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Jadi ceritanya nih, dia nikah sama Jamilah, sama wanita namanya Jamilah. Oke? Radhiyallahu anha. Baik. Sampai Jakarta jadi Jamile. Nah. Jamilah ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kita tahu pentolan kaum munafikin. Abu Amir pentolan kaum, ya, dijulukinnya sang fasik. Ini dua pentolan yang memusuhi Islam. Tapi punya dua anak, dua-duanya loyal kepada Islam. Yang satu punya putri, yang satu punya putra, nikah. Tuh lihat. Ya, lihat, hidayah nggak ada urusan anak siapa lagi loh. Hah? Mau anak siapa lagi? Anaknya Nabi Nuh alaihi salam, Rasul pertama. Termasuk yang bapak siapa lagi ente? Hah? Bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Apa yang terjadi? Iya kan? Nikahlah. Kemudian ketika ada seruan perang, nah Hanzalah ini mempersiapkan diri. Dan ketika azan subuh, dia pun berangkat menuju masjid, sholat subuh, dan pulang segera ke rumah, mau mempersiapkan berangkat menuju perang Uhud dari Madinah. Tapi istrinya pas dia pulang dari subuh itu, pulang dari sholat subuh, ditempel sama bininya terus. Ditempel, kejadian junub. Sama Jamilah nih. Oke? Entahlah. Pokoknya kejadian junub. Tayyib. Tahu-tahu pasukan udah mau berangkat. Oke? Langsung dia berangkat dan belum mandi. Sebelum berangkat nih Jamilah memanggil 4 orang dari pembesar kaumnya untuk bersaksi bahwasanya fix nih ya, Hanzalah bukan hanya telah akad denganku, bahkan dia telah dakhalabi, yakni telah meniduriku. Tuh. Oke? Berangkatlah Hanzalah. Kemudian cerita Jamilah. Kenapa Jamilah begitu? Nah, ini Jamile kenapa begini nih? Radhiyallahu anha. Jamile radhiyallahu anha mimpi jahat. Dia mimpi anna sama iftatahat, bahwasanya langit ini tiba-tiba terbuka. Kemudian dia lihat Hanzalah masuk ke langit tersebut, kemudian langit tersebut tertutup. Dia bangun langsung, dia, oh wallahi mati syahid nih laki. Tuh. Faham? Dan itu kemuliaan untuk dia memiliki seorang suami yang syah. Dia nggak mau cuman diketahui bahwasanya dia udah akad sama Hanzalah tapi belum sempat diituin gitu. Dia menginginkan gelar itu. Memang jandanya fix seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditempel tuh habis subuh sama siapa? Sama Jamilah. Sehingga terjadi, dan dia bahkan mendatangkan tetua-tetua kaumnya untuk bersaksi bahwa Hanzalah nih
telah menidurinya, bukan hanya akad tapi telah dakhala biha, telah telah mengambil apa yang menjadi hak seorang suami dari istri. Ternyata beneran Hanzalah meninggal dunia di perang tersebut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innal malaikah taghsilu Hanzalah. Malaikat memandikan jasadnya Hanzalah. Jadi dikenal dengan ghasilul malaikah. Seseorang yang dimandiin sama malaikat. Hanzalah radhiyallahu anha, Ibnu Abi Amir. Lihat. Ya, seorang suami saleh yang memiliki seorang wanita yang salehah, kalaupun dari keluarga yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Hanzalah radhiyallahu. Nasib fasilat ar-rumah fil ma'arakah. Nah, kemudian bagaimana tentang pasukan kecil yang merupakan para pemanah? Oke? Para pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu 50 rajulan. There are about 50 archers. Ada 50 orangan. Oke? Dan pemimpin mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepada mereka sebuah tugas dan pesan wasiat yang sangat jelas. In ra'aitumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Ya, kalau kalian melihat kita bahkan telah dimakani jenazah kita oleh burung-burung bangkai, yakni kita kalah dan kita mati di bawah, tetap pada tempat kalian, jangan tinggalkan tempat kalian sampai aku izinkan kalian turun. Wa in ra'aitumuna hazamna al-qaum wa awta'nahum. Dan apabila kalian melihat kita telah mengalahkan kaum tersebut dan bahkan telah menginjak-injak jasad mereka, fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Jangan tinggalkan tempat kalian. Stay put. Oke? Sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Maknanya apa? Apapun yang terjadi jangan bergerak dari posisi kalian. Itu. Ini tugas mereka, misi para pemanah. Tugas mereka adalah untuk menjaga punggungnya kaum muslimin. Karena apa? Satu-satunya celah yang bisa menghantam kaum muslimin dari belakang adalah lewat balik bukit tersebut. Kalau ada para pasukan pemanah ini, nah mereka bisa menjaga punggung kaum muslimin ketika ada serangan dari belakang. Gitu. Dan fungsinya juga para pemanah nanti memanah jauh ke depan untuk menghadang laju kaum musyrikin. Ya. Wa kanat lil fasilah allati ayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Jabal ar-Rumad yad bayda fi idarat diqqat al-qital li salih al-jaysh al-islami. Faqad hajama fursan Makkah biqiyadat Khalid ibn al-Walid yusaniduhu Abu Amir al-Fasik 3 marrat liyuhattimu janah al-jaysh al-islami al-aysar hatta yatasarrabu ila dhuhur al-muslimin fayuhdithu al-balbalah wal-irtibaq fi sufufihim وينزلوا عليهم هزيمة ساحقة لكن هؤلاء الرماد رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث. Sebenarnya pasukan tersebut memiliki jasa yang besar. Ini pasukan yang ditunjuk oleh Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di bukit yang dinamai kemudian jadi Bukit Rumad, bukit para archers, bukit para pemanah. Sebuah bukit kecil di dekat Uhud, ya. Mereka memiliki yad bayda, yakni memiliki peranan, memiliki jasa yang besar juga sebenarnya dalam menjaga barisan kaum muslimin. Ya kan? Faqad hajama fursan Makkah, di mana para pasukan Mekah ini dengan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid dan dibantu sama Abu Amir al-Fasik itu, bapaknya Hanzalah. Tuh, lihat. Hanzalahnya di sebelah mana, bapaknya sebelah mana. Mereka udah melakukan 3 kali upaya untuk menghantam barisan sayap kiri kaum muslimin pada saat itu. Ya? Melakukan 3 kali percobaan untuk menghantam sayap kiri kaum muslimin. Karena kalau udah sayap kirinya kena, mereka bisa nembus, masuk, muter, dan menghantam kaum muslimin lewat belakang. Oke?
Liyuhattimu janah al-jaish al-islami al-aisar. Mereka melakukan upaya sampai 3 kali untuk menghancurkan sayap kiri, barisan sayap kiri kaum muslimin. Hatta yatasarrabu ila zuhuril muslimin. Tujuannya supaya mereka bisa masuk dan kemudian menyerang punggungnya kaum muslimin, yakni menyerang dari belakang. Fayuhditsu al-balbalah wal irtibat. Tujuannya untuk membuat kekacauan dan ketidakfokusan di barisan kaum muslimin. Yanzilu alaihim hazimah sahitah, untuk sehingga menjadikan kekalahan telak bagi kaum muslimin. Walakin, tapi haula ar-rumat, tapi para pemanah itu rasyakuhum bin nobel, mereka menghujani Khalid bin Walid dan pasukannya Abu Amir ini, dihujani dengan tombak-tombak oleh para pemanah dari atas ini, dari bukit pemanah. Tuh, ya. Hatta fashilat hajamatuhum ats-tsalath, sehingga 3 kali percobaannya Khalid ini gagal mulu pada saat itu. Ya. Al-hazimah tanzil bil musyrik. Jadi awalnya mah begitu, yakni they're doing their job. Awalnya mah para pasukan pemanah ini melakukan tugasnya dengan baik. Menjadi para penjaga punggung kaum muslimin. Mereka melakukan tugasnya dengan baik. Awalnya demikian, ya. Tapi kemudian Allah berkehendak lain, masuklah al-hazimah tanzil bil musyrikin. Akhirnya kekalahan pun kemudian telak terjadi kepada kaum musyrikin. Awalnya demikian. Ya. Insyaallah ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kekalahan kaum musyrikin dan kemudian bagaimana mulai kekeliruan terjadi di barisan kaum muslimin sehingga akhirnya kemenangan yang telah dipegang oleh kaum muslimin mesti lepas kembali direbut oleh para kaum musyrikin. Dan Allah takdirkan segala hal dengan hikmahnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.